Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Rabbi syrali sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil jahli wal wahmi wa akrimna binuril ilmi wal fahmi. Kaifa halukum ya abnai wa banati al-ahibba. Semoga antum dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan produktif. Ini adalah perjumpaan kita yang ketiga, sekaligus nanti akan melaksanakan tugas juga yang menjadi jembatan untuk perkuliahan kita yang keempat. Artinya setiap tugas yang kita laksanakan sebenarnya adalah tugas yang seiring sejalan. Tidak bisa kita tunda satu tugas hanya untuk melaksanakan tugas yang lainnya, karena tugas itu sebenarnya tidak boleh menunggu waktu luang, tetapi bagaimana kita meluangkan waktu sebaik dan seefektif mungkin. Saya ingin mengingatkan kepada antum semua sekalian bahwa mata kuliah bahasa Indonesia ini sebenarnya adalah mata kuliah yang mengembangkan potensi dan kemampuan diri kita. Dia tidak akan mengurangi kemampuan antum dalam berbahasa Arab atau berbahasa Inggris mungkin, tetapi dia mengembangkan potensi dan kemampuan diri antum dalam berbahasa. Banyak orang yang pandai membaca tetapi sulit untuk berbicara. Banyak orang yang mungkin menyimak atau mendengar itu dia santun, tetapi disuruh menulis dia bingung. Jadi bahasa Indonesia dengan keterampilannya itu akan mengajarkan atau mengajak kita untuk mengembangkan 4 potensi dasar: membaca, mendengar, menulis, dan berbicara. Untuk itu kita berharap bahwa tugas-tugas antum, tugas pertama, tugas kedua bisa dilaksanakan seefektif mungkin. Jangan pernah dalam pikiran kita untuk melaksanakan setiap kegiatan yang penting terselesai. Itu tidak baik. Itu prinsip yang tidak baik. Itu prinsip yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh pesantren. Kalau pesantren itu mengajarkan i'malu fauqoma amilu. Kalau yang disuruh mengerjakan adalah 4, maka yang kita kerjakan adalah 5, 6, 7, dan 8. Itulah yang namanya i'malu fauqoma amilu, bahwa kita mempersembahkan itu di atas dan lebih baik daripada ekspektasi orang semuanya. Jadi jikalau bahasa Indonesia ini mengajarkan kepada antum dengan membaca, dengan mendengar, menulis, dan berbicara, antum bisa saja nanti mengembangkannya dengan keterampilan-keterampilan yang tidak ada habisnya, keterampilan-keterampilan yang luar biasa. Bahkan video-video antum nanti antum akan edit, antum akan format dengan semenarik mungkin, dan itu sebenarnya tidak merupakan kompetensi bahasa Indonesia, tetapi adalah wujud kita untuk mengamalkan i'malu fauqoma amilu. Mahasiswa-mahasiswi sekalian, saya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa kita punya tugas yang pertama itu adalah memperkenalkan diri sebagai mahasiswa STIT Ar-Raudhatul Hasanah dan sebagai guru yang potensial. Jadi antum sekalian harus memperkenalkan diri sebagai pribadi yang satu sisinya adalah mahasiswa, tetapi di sisi lain antum adalah guru yang benar-benar punya potensi yang banyak. Punya potensi itu artinya ada potensi di keilmuan, antum dengan mengajar apa, dengan membimbing apa, dengan menjadi musyrif di bidang mana, itu adalah guru-guru potensial. Dan guru potensial lain adalah antum berketerampilan di mana, antum mengasuh di bidang apa, itu adalah guru-guru potensial. Sehingga siapapun yang mendengar antum di video perkenalan antum itu akan memahami bahwa antum ini adalah orang yang punya masa depan yang cerah. Jikalau antum hanya mengerjakan tugas asal jadi saja, maka itu akan kembali kepada antum. Maka benar kalau pesantren bilang sebesar keinsafanmu, sebesar itulah keberuntunganmu.
bahwa ketika kita insaf tugas ini adalah untuk kita, maka kita yang beruntung. Tetapi ketika kita menyadari bahwa tugas ini yang penting jadi saja, tugas antum kuliah yang penting hadir saja, itu ya keilmuan atau kemampuan yang akan antum miliki itu adalah kemampuan-kemampuan yang hadir begitu saja. Maka di nomor 3 kita harus berkomitmen untuk mengikuti perkuliahan bahasa Indonesia, untuk kemudian kita juga berkomitmen untuk memperkaya budaya kita, yaitu budaya Indonesia. Ini tugas pertama antum, bagaimana sudah dikumpulkan atau belum, ini hendaknya kita penuhi secara maksimal. Untuk tugas kedua, ini adalah memperkenalkan artikel jurnal yang Anda baca dengan baik dan benar. Ini beberapa dari mahasiswa mungkin belum mendapatkan judul artikelnya. Silakan untuk mengirimkan pesan kepada saya dengan jaringan pribadi. Ustadz minta yang namanya artikel jurnal yang harus saya baca. Karena dengan membaca itu kita sudah memenuhi kompetensi membaca yang dibebankan di mata kuliah bahasa Indonesia ini. Di video antum yang kedua nanti kita berharap antum bisa untuk mengidentifikasi atau merincikan metadata atau identitas artikel yang Anda baca. Apa judulnya, siapa yang menulis, terbit di jurnal apa, volume berapa, nomor apa, halaman berapa, ke halaman berapa, bagaimana formatnya, itu yang harus kita perkenalkan. Sehingga dengan mengenalkan metadata kepada para pembaca sekalian, antum selanjutnya adalah bagaimana memahami dan menceritakan bagaimana isi dan konten dan muatan dari artikel yang antum baca. Kita harus memahami bahwa membaca itu kadang-kadang memberatkan diri. Membaca itu malasnya bukan main. Membaca itu suntuk dan membuat bosan yang luar biasa. Tapi bagaimanapun juga kunci jangan malas itu adalah rajin. Kunci malas membaca adalah memaksa untuk membaca. Karena memang kita adalah mahasiswa dan mahasiswa itu tugasnya adalah membaca. Jangan pernah mengaku sebagai mahasiswa tapi Anda malas membaca. Itu hanyalah gelar. Memang betul yang dibilang Rocky Gerung itu, sarjana itu atau kesarjanaan itu hanyalah bukti bahwa kita pernah sekolah di sana. Tetapi keilmuan kita itu adalah hasil dari membaca kita. Dan apa yang Anda pahami dari artikel yang kita tugaskan itu harus antum ceritakan di video, bahwa artikel ini menceritakan tentang bagaimana kandungan darah bisa mempengaruhi kecerdasan seseorang. Itu bisa, dan antum harus menjelaskan secara detail yang antum pahami. Dan kemudian di nomor 3-nya antum komentari apa yang menjadi pemahaman antum atas artikel-artikel tersebut. Jadi silakan untuk dikerjakan itu. Dan pada pertemuan kita ini kita akan menjelaskan kepada antum bahwa proses terbaik dalam menulis itu, proses terbaik dalam menghasilkan karya itu, kita harus menjelaskan 5 hal, atau kita harus melalui 5 hal yang itu tidak boleh kita langkahi satu persatunya, tetapi kita berharap karya kita itu baik. Tidak. 5 hal ini harus kita kerjakan satu persatu sehingga karya kita baik. Jadi kalau misalnya 5 hal ini ada yang tidak antum kerjakan, satu atau duanya, maka itu bisa dipastikan karya antum bukan karya yang baik. Tapi kalau misalnya antum mengerjakan 5 hal ini, setidaknya antum sudah berusaha menjadi orang yang punya karya yang baik, meskipun karya antum belum juga diakui sebagai karya terbaik. Maka 5 hal ini harus kita pahami, dan 5 hal inilah yang akan menjadi pusat dari pembelajaran kita di bahasa Indonesia ini sampai akhir tahunan atau akhir semester nanti. Yang pertama adalah pre-writing, bagaimana kita memikirkan dan merencanakan apa yang mau kita tulis dan apa yang mau kita hasilkan dari sebuah karya. Banyak orang yang mau berkarya, banyak orang yang mau menulis, tetapi dia bingung dan dia tidak punya rencana apa yang mau dituliskannya. Dia hanya mengikuti air yang mengalir, dia hanya ingin mengikuti apa yang nanti ditemukannya.
sehingga dia kebingungan sendiri kemana akhir dari tulisan dia. Jadi menulis itu butuh yang namanya perencanaan, menulis itu butuh namanya strategi, sehingga akhir dari strategi itu kita mendapatkan karya yang benar-benar kita rencanakan sesuai dengan rencana kita. Jadi jangan sampai kita itu mengharapkan satu buah karya, yang karya itu pun sendiri kita tidak tahu dari mana asal dan dari mana sumbernya. Setelah kita merencanakan itu, barulah kita sah dengan yang namanya drafting, yaitu bagaimana kita menulis dan menggambarkannya secara detail. Jadi menulisnya itu nomor 2, menuliskannya itu nomor 2 dari tahap atau dari 5 tahap penulisan yang harus kita lalui. Jangan antum ketika menulis makalah khususnya di bahasa Indonesia ini mau buru-buru menulis, tetapi antum belum tahu apa yang mau ditulis dan kemana tulisan itu harus diarahkan. Jadi nomor 2 itu adalah drafting. Drafting itu harus benar-benar selesai. Antum jangan memikirkan bahwa ini nanti akan dibedah, ini nanti akan dipaparkan dalam konferensi, ini nanti akan menjadi buah karya antum yang dibicarakan banyak orang, padahal tulisannya belum selesai. Jadi selesaikanlah tulisan itu terlebih dahulu, untuk kemudian antum akan mendapatkan revisi dari orang-orang yang mungkin lebih pakar dan lebih ahli dari antum. Dan itu perlu, kita itu perlu belajar. Orang yang berhenti belajar itu adalah orang yang mati, kan itu. Fakabbir arba'an liwafatihi wa man fatahu ta'lim inda syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Siapa yang masih muda udah malas belajar, itu udah mati aja gitu. Jadi revisi itu adalah salah satu bentuk bagaimana kita mengembangkan diri dengan meminta masukan dari orang lain. Jadi revisi itu penting. Revisi itu jangan hanya antum print ulang kemudian antum serahkan kembali dan antum berharap itu tidak dibaca oleh dosen-dosen pembimbing atau dosen-dosen pengampu mata kuliah. Itu adalah meningkatkan kemampuan antum semua. Setelah revisi, apakah cukup? Tidak. Bahwa ada hal yang harus diedit. Apa bedanya revisi dengan edit? Revisi itu bagaimana kita menemukan sesuatu yang lebih baik dari tulisan kita. Adapun editing adalah bagaimana kita menemukan kesalahan dari apa yang kita tulis. Begitu banyak orang yang ketika mau menulis A, merencanakan A, ditulisnya A, tetapi kemudian salah dalam mengutip sumber. Maka itu adalah edit, bukan revising. Kalau revising itu adalah bagaimana seharusnya sebuah karya itu ada. Misalnya ada karya kamu nanti tentang 5 rukun Islam. 5 rukun Islam itu kamu bahas secara detail, secara mendalam. Apakah kemudian itu cukup? Oh, bagaimana kalau misalnya kamu kaitkan dengan dunia pendidikan? Bahwa ketika masuk dunia pendidikan itu kita harus totalitas sebagaimana yang namanya syahadat. Bagaimana yang namanya syahadat atau cuap-cuap tentang komitmen itu harus dibuktikan dengan yang namanya sholat, gerakan. Bagaimana yang namanya gerakan berpendidikan itu kadang-kadang harus ditahan nafsunya. Jangan mau banyak langsung, mau mempelajari A, I, U, E, O, A, I, U, E, O, sehingga terakhir bosan sendiri. Perlahan-lahan, itulah puasa. Harus ada keluar uang juga, itulah zakatnya. Dan pada akhirnya kamu harus berputar pada dunia keilmuan sehingga ilmumu benar-benar kokoh. Nah, itulah haji. Nah, itulah revising namanya. Adapun ketika editing kamu menemukan apa yang salah, mungkin kamu membahas tentang fikih tapi kamu kutip buku-buku tasawuf. Kamu membahas tentang filsafat tapi yang kamu kutip adalah buku novel.
Meskipun memang dunia filsafat juga akan menghargai yang namanya novel. Kamu pergilah sesekali ke Gramedia, di situ ada novel namanya Dunia Sophie. Nah, itu novel yang mendalam dan sangat artistik dalam menerangkan bagaimana pemikiran-pemikiran filsafat. Nah, jadi editing itu penting. Dan pada akhirnya kamu harus berani untuk mempublikasikan. Kamu jangan kayak katak dalam tempurung yang jagonya hanya di dalam tempurung. Kamu harus melompat keluar dari tempurung itu sehingga orang mengenal kamu, sehingga orang menghargai kamu, orang mengakui kepintaran dan keterampilan kamu, sehingga mau mengundang dan mengajak kamu untuk berkolaborasi bersama. Dan kita di STIT sangat menjembatani ini, bagaimana kamu aktif benar-benar di masyarakat, di dunia perkuliahan. Di antaranya adalah silakan untuk dicek si akadnya. Di situ ada yang namanya prestasi dan organisasi. Kamu aktifkan itu, kamu cek. Setiap kamu mendapat prestasi, kamu laporkan. Insya Allah nanti kita akan merundingkan bagaimana beasiswa-beasiswa tentang keterampilan, tentang kemahiran, dan tentang kompetensi itu dapat diberikan kepada kamu. Dan itu adalah tentang publishing. Jadi 5 hal ini harus kamu jalankan dalam melaksanakan nulis makalah. Satu makalah ini, tidak banyak makalah, ini baru satu makalah. Bahkan kalau misalnya kamu nulis surat, 5 hal ini harus kamu laksanakan. Suratnya untuk siapa, nulisnya bagaimana, haruskah direvisi, bagaimana cantiknya, bagaimana supaya tanda tangan itu benar-benar sesuai dengan siapa yang berwenang. Jangan sampai kita itu menulis surat dan suratnya salah, dan bagaimana suratnya itu benar-benar sampai kepada orang yang kita kirimi. Dan ini adalah kunci dari tulisan. Dan kamu di STIT Ar-Raudhatul Hasanah sudah diajari bagaimana menulis yang namanya makalah. Makalah itu sebenarnya bagiannya ada 3. Yang pertama adalah bagian awal, yang kedua adalah bagian isi, dan yang ketiga adalah bagian akhir. Silakan kamu habiskan membaca. Ustadz sangat memohon sekali, habiskan membaca buku yang kemarin kita bawa, dan itu memang kita berikan kepada kamu, yang itu mengantarkan kamu kepada cara menulis yang baik dan benar. Covernya bagaimana, formatnya, apa saja yang harus di dalamnya, sesuaikanlah. Dan nomor 2, prakata. Kamu jangan menggunakan kata pengantar. Kata pengantar itu khusus untuk orang ahli yang akan mengantarkan kamu untuk menjadi ahli. Kalau kamu menulis makalah kamu, maka itu namanya prakata. Kalau Ustadz menuliskan prakata untuk makalah kamu, barulah itu namanya kata pengantar. Karena kamu nggak mungkin ke Medan, siapa yang ngantar? Saya sendiri, Ustadz. Nggak mungkin. Yang ngantar tuh harus orang lain. Tapi kalau ngantar atau kata pengantar itu harus orang lain. Prakata itu barulah diri penulis itu sendiri. Baru ada daftar isi, kemudian di bagian isi ada pendahuluan, ada latar belakang masalah. Jangan latar belakang saja, latar belakang makalah kamu itu ya halaman paling belakang kan gitu. Tapi latar belakang masalah adalah masalah yang ingin kamu ungkapkan, yang kemudian kamu carikan solusinya. Dan itulah yang kamu rumuskan. Kita itu sebagai mahasiswa harus pandai memetakan yang namanya masalah dan yang namanya bunga-bunga dari masalah. Banyak bunga-bunga dari masalah itu menjadi masalah ketika kita menganggapnya masalah. Dan disitulah letak masalah kita. Salah dalam menghadapi masalah. Maka latar belakang masalah itu harus kuat, rumusan masalah itu pun harus kuat. Tujuan pembahasan, jangan kamu buat tujuan masalah. Tujuan pembahasan. Tujuan pembahasan ini larinya ke saran.
Ketika saran kamu adalah saran yang penting, maka tujuannya harus penting. Ketika tujuannya tidak kokoh kamu buat, maka tidak bisa kamu menyarankan ke orang lain. Maka itu di bab di bagian 3 dan bagian 2 bab 3 itu Ustadz coret. Jadi khusus di mata kuliah bahasa Indonesia, kita berharap nantinya kamu hanya menulis di pendahuluan itu 2 bagian saja, yaitu latar belakang masalah dan rumusan masalah. Tujuan pembahasan tidaklah usah. Karena apa? Karena biasanya kamu buat tujuan pembahasan itu cuma mengganti kata tanda tanya dengan kata agar aja. Nah, jadi tujuan pembahasan tidak usah. Bab 2 konten atau muatan. Konten itu sebenarnya yang nomor pertama itu kamu harus bisa untuk membuat ontologinya. Gimana ontologi itu hakikatnya? Apa yang mau kamu bahas itulah yang harus kamu ungkap, ontologinya itu apa. Jadi jangan kamu membahas satu hal atau satu masalah tetapi yang kamu bahas adalah bunga-bunganya. Padahal ontologinya itu adalah inti dari segala sesuatu yang kamu bahas. Yang nomor 2 relevansinya dengan kondisi saat ini. Jangan membuat makalah atau membuat tulisan yang gak ada gunanya dengan kondisi saat ini. Kita bisa saja mengutip yang namanya sumber-sumber yang lalu, tetapi kalau misalnya kita tidak merelevansikannya dengan kondisi saat ini, itu sama saja kita mengutip pemikiran orang lain. Dan pada bab 3 ada penutup, ada kesimpulan. Ingat, kesimpulan itu adalah jawaban dari rumusan masalah. Jika rumusan masalahnya ada 2, maka kesimpulannya 2 alinea. Jika rumusan masalahnya 3, maka kesimpulannya adalah 3 alinea. Dan pada bagian akhir ada daftar pustaka dan ada biografi penulis bila mana perlu. Semua bagian-bagian ini apakah harus ditulis secara langsung? Itu masih ada di langkah kedua, drafting. Itu belum revisi, itu belum editing. Jadi sebenarnya apa yang kita jelaskan di sore hari ini adalah bagaimana kita membuat karya tulis yang baik dan benar di 2 langkah pertama. Pre-writing adalah bagaimana kamu melaksanakan tugas kedua, yaitu membaca artikel. Dan drafting adalah bagaimana kamu melaksanakan tugas ketiga, yaitu mengubah seluruh bagian artikel yang kamu baca ke format makalah yang telah dibahas sebelumnya. Nih formatnya. Jadi artikel yang kamu baca itu silakan kamu buatkan covernya, silakan kamu kasih kata pengantar prakatanya, silakan kamu kasih daftar isinya dan kamu jelaskan apa latar belakangnya. Apakah kemudian latar belakangnya itu kami yang harus mikirkan? Enggak usah. Apa yang kamu baca dari artikel itu kamu petakan saja latar belakangnya. Oh, ini latar belakangnya nih. Nah, kamu petakan saja dulu, nanti akan kita diskusikan di pertemuan keempat. Jadi tugas ketiga kamu adalah mengubah seluruh bagian artikel yang sudah kamu baca ke format makalah yang telah kita bahas. Jikalau perlu silahkan tambah dengan ilustrasi atau bahan bacaan lainnya. Jadi dari satu artikel kamu lihat yang namanya daftar pustaka, kamu cari artikel-artikel yang ada di daftar pustaka. Semoga dengan demikian satu artikel yang kamu baca akan melahirkan bacaan-bacaan bermutu lainnya. Ingat, dalam melaksanakan tugas jangan pernah kepikiran asal jadi. Karena bagus tulisan kamu, insya Allah menjadi karya kamu. Tetapi jelek tulisan kamu, insya Allah menjadi kebiasaan buruk kamu yang susah untuk diubah. Jangan pernah kita menganggap kita bisa berubah di masa depan
kalau sekarang kita belum mau untuk berubah. Itu saja. Syukron, tetap semangat, tetap produktif. Luangkan waktu untuk mengerjakan tugas. Jangan menunggu waktu luang untuk mengerjakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa